Cerita diawali seorang pria sebut saja, Dong Su, saat berjalan sendiri, di malam hari menuju tempat tinggal. Saat mau pulang, Dong Su melihat mobil berhenti di depannya, tak tahu kenapa seorang membuka pintu mobil dan pria itu menatap secara tajam. Pria itu pun mendekati Dong Su, secara langsung menatap dan menghajar membabi buta bersama temannya. Dong Su pun diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Pada saat itu seketika, Dong Su tak sadarkan diri. Saat Dong Su tak sadarkan diri, sekelompok pemburu organ sebut saja Sugiono Pak Tua pula mencoba ngambil organ yang ada di dalam tubuhnya. Yang ternyata saat itulah Dong Su diculik dan diperjualkan ke seorang pemburu organ manusia. Dong Su pun menyadari bahwa matanya dicuri oleh seorang pemburu organ manusia sehingga ia pun harus kehilangan satu matanya. Saat itu bagian semua badan dimutilasi dipotong-potong menjadi bagian, dan dibuang di tempat sampah oleh Pak Tua Sugiono. Namun tak selang lama organ tubuhnya bergerak-gerak, sendiri, di dalam plastik, muncullah sebuah tangan yang mencoba mendekati Pak Tua. Pak Tua pun melihat dan kaget. Organ tubuhnya pun mendekati sekakek. Sekakek pun merasa ketakutan namun itu cuma sebuah mimpi tidur. Drama ini bercerita tentang sosok manusia abadi, dengan kata lain tidak pernah mati yang berjudul, Conek, kalau di Indonesia bisa disebut ajian rawa rontek yang tak bisa mati. Pada saat itu seseorang mahasiswa berparas cantik, yang ingin cari tahu keberadaan sosok manusia itu. Sebut Li. Li pun berjalan di pagi hari di pertengahan kota yang sangat indah, tak selang lama ada keramaian di pertengahan kota. Li pun mencoba mendekatinya. Li pun melihat karya seni patung, perempuan yang sangat cantik dan indah dilihat di mata. Semua orang di sana pun mengabadikan momen itu dengan berfoto di HP-nya. Li pun juga tak mau ketinggalan mengabadikan memon itu. Tak lama kemudian di jarinya gak tahu kenapa meneteskan kecap manis dan juga matanya juga meneteskan kecap manis tersebut. Sontak semua yang melihat kaget bahwa itu manusia beneran yang dijadiin patung. Seketika diketahui oleh pihak kepolisian, dan langsung dipagar oleh polisi tersebut biar tidak ada orang yang mendekat. Komandan kepolisian itu pun datang ke TKP. Sebut saja, Komandan Choi. Saat itu pula patung manusia itu pun dibawa ke ruang guna mengecek siapa dalang yang membunuh perempuan yang dijadikan karya seni itu. Tim kepolisian pun mengecek keadaan tubuhnya tak lama melihat ukiran, yang berbentuk huruf P, sama huruf L, makin menjadi-jadi siapa dalang pembunuhan misterius itu. Pada suatu malam, Dong Su duduk sendiri ditemani gitar kesayangannya, dan memetik gitarnya namun seketika salah satu matanya yang ditutupin, terasa sakit, dan teringat kejadian matanya diambil orang misterius itu. Dari matanya pun melihat sosok orang yang menetes obat matanya itu, Dong Su pun mulai mencari siapa orang itu, yang mengambil mata saya. Waktu itu pun Dong Su, keingat juga matanya dicongkel dan badan disobek oleh sekakek, yang menjual organ-organ tubuh manusia. Dong Su pun saat itu pun mulai mencari sosok pria yang memakai mata kanannya. Saat itu keingat kembali waktu badan disobek dan diambil bola mata. Dong Su ingin mencari siapa yang memakai bola mata saya. Dong Su pun saat itu pun mulai mencari sosok pria yang memakai mata kanannya. Di sisi lain Komandan Choi pun memikirkan siapa orangnya yang berani membunuh secara tragis itu. Komandan Choi lalu mengumpulkan timnya guna memecahkan masalah yang terjadi ini, dikarenakan sangat sulit untuk dipecahkan. Siapa sih dalang pembunuhan berdarah dingin itu, dikarenakan meresahkan warga di kota. Udah yang kedua kalinya seorang dibutuh dan jadikan patung dengan orang misterius. Singkat cerita untuk bertahan hidup, Dong Su mencari barang-barang bekas untuk diservis, nantinya dijual lagi kalau udah bener. Dong Su karena ikut numpang ke kakek neneknya yang udah lanjut usia. Dong Su mendengar kakeknya dimaki-maki sama preman meminta jatah. Dong Su pun mencoba memberanikan diri untuk menyelamatkan kakeknya. Saat itu pun, Dong Su langsung dipukulin oleh si preman itu bertiga ditendang, dipukul, pakai kursi pula sampai-sampai telinga satunya dipotong oleh si preman itu. Dikarenakan penutup matanya terjatuh preman itu pun ketakutan melihat Dong Su yang tidak ada matanya yang hanyalah satu mata, jadi sangka monster oleh si preman itu, lalu si preman kabur terbirit-birit dikarenakan ketakutan. Dikarenakan Dong Su, seorang yang tidak bisa mati atau orang abadi, telinga yang dipotong, pun kembali lagi seperti semula lagi.
Namun di sisi lain, Dongsu jadi banyak yang mengincar dia karena Dongsu seorang abadi yang tak akan mati. Pada suatu malam sepulang kerjanya, Dongsu berjalan di trotoar pada saat itu mendengar musisi jalanan yang menirukan lagunya. Dongsu pun mendekati dan berbincang-bincang. Tak lama kemudian pulang ke rumah. Dongsu pun seperti biasa duduk sendiri dan bernyanyi, mengcover lalunya, masukin ke YouTube-nya, tapi pada saat itu dikarenakan bersinggung dengan matanya, Dongsu pun merasa kesakitan dan teringat-ingat kejadian sewaktu kecil dan sekarang. Dikarenakan Dongsu keingat masa kecilnya, terus yang dikatain monster, Dongsu pun mulai terasa terganggu dan ingin mengambil bola matanya. Dan seketika saat mau mencari matanya, Dongsu pun dihadang sekelompok geng yang ingin memburu. Namun Dongsu bisa lolos dan melarikan diri dari kejaran seorang geng itu. Namun tak selang lama Dongsu terpojokkan dan dipukulin oleh sekelompok geng tersebut, tapi hasil dia bisa loloskan diri lagi dan kabur. Pada saat itu pun, Lee mencoba mengikuti orang yang lagi dikejar-kejar. Lee pun ingin membantu soal maraknya pembunuhan di kotanya tersebut, oleh karena itu, Lee mengikutinya. Lee pun melihat orang yang dikejar namun ternyata teman waktu kecilnya, namun Dongsu tak tahu bahwa dia teman waktu kecilnya. Dongsu pun dikasih arahan jalan untuk kabur, namun yang ngasih tahu seorang gadis yang Dongsu belum kenal itu pun jalan buntu. Dongsu pun kebingungan mau kemana lagi. Dan tahu-tahu ada gadis itu lagi, di pojok dan mendekatinya. Dongsu pun belum tahu itu temannya waktu kecilnya, dan ditatap secara tajam. Dikarenakan, Lee pengen tahu itu benar Dongsu apa bukan. Lee pun mencoba melukai Dongsu tersebut dan hasil itu pun Dongsu. Lee pun mendorong Dongsu sampai dia terjatuh ke bawah, guna meloloskan Dongsu dari kejaran kelompok geng tersebut. Dongsu pun terjatuh ke bawah dan mengenai mobil orang, karenakan Dongsu seorang abadi yang tidak akan mati, Dongsu pun bisa lolos dari kejaran sekelompok geng tersebut. Di sisi lain diperlihatkan mobil yang memasuki ke dalam gedung, yang ternyata orang misterius itu yang membawa mayat. Orang misterius itu sebut saja jin yang akan beraksi lagi dengan membuat seni patung manusia. Keesok harinya banyak orang yang berkumpul di tengah kota dan terjadi lagi pembunuhan sosok orang yang dijadikan patung lagi. Komandan Choi pun mendatangi patung tersebut dan melihat sekeliling patung tersebut. Komandan Choi pun melihat tanda tulisan tersebut lagi. Komandan Choi pun kaget, tanda itu sama persisnya patung yang ditemukan patung yang lain. Waktu berjalan sosok orang misterius itu pun kesakitan matanya. Disinilah Dongsu berinteraksi dengan mata yang mengambil. Karena Dongsu udah terlalu marah dan dia pun berinteraksi ke mata berada. Dan diperlihatkan area di mana tempat keberadaan tersebut. Di sini Komandan Choi masih kesulitan mengungkap masalah pembunuhan yang berulang-ulang itu dan tim Choi pun mencari-cari seni apa ini. Tim pun mencoba melihat di internet guna memecahkan masalah itu. Dongsu pun kesakitan lagi dan memperlihatkan teka-teki tersebut. Dongsu pun diperlihatkan gambar dan coretan yang mengandung unsur pembunuhan. Dongsu pun mencoba mengecek di internet guna tahu tujuan orang tersebut. Alhasil Dongsu mengetahui pria itulah dalam pembunuhan orang-orang yang dijadikan sosok patung manusia. Namun di sisi lain, Komandan Choi pun melihat sosok Dongsu yang berdiri terdiam dan melihat keanehan pria tersebut, dan Choi pun menuju sosok Dongsu yang akan dituju menjadikan tersangka. Komandan Choi pun menyuruh timnya suruh lihat riwayat hidup Dongsu tersebut. Dongsu pun mulai mencari matanya yang dipakai orang misterius itu. Dongsu pun mendatangi tempat orang itu dan ingin mencari orang misterius itu. Dikarenakan orang itu sosok pembunuh berdarah dingin. Dan ingin menghentikan pembunuhan yang kerap ramai di kota. Dan saat itu pula film episode pertama berakhir. Jangan lewatkan episode selanjutnya.